Halo, assalamualaikum Bang Cemice. Sono dulu jumpa lagi bersama Sersan Daeng. Kali ini Sersan Daeng sudah berada di ruangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Pak Andreas Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Weh, warahmatullahi luar wabarakatuh. biasa nih Pak Kadis ya. Ya, Tetap sehat. Kalau dengar-dengar Pak Bang Cemice ya, beliau ini hobi tenis lapangan ya kan. hobi. Hobi sekali nih tenis lapangan, tapi dengar-dengar kabar nih Pak Kadis ada cabur baru namanya pickleball. Nah, bagaimana pengetahuan Pak Kadis terkait dengan cabur baru ini di Kota Palembang? Iya, terima kasih, Deng. Eh, Terkait cabang olahraga baru pickleball ini, kami sangat menyambut baik, Deng, ya, karena kami melihat di sini, apalagi dengan motonya easy and fun, olahraga ringan yang tidak terlalu Ringan dan menyenangkan ya? ringan dan menyenangkan. Artinya sangat cocok untuk semua kalangan. Di sini juga kami melihat sudah ada hierarkinya untuk PON sampai ke tingkat internasional kan. Ya. Malah insya Allah di tahun depan, di tahun 2025 ini SEA Games itu masuk cabang pickleball ini, Deng. Oh, Gitu. baik Bang Becek ya, kebetulan yang nanyo ini ketua pickleballnya sebenarnya, ya pickleball Sumatera Selatan ya, mudah-mudahan ya kalau ada Bang Becek anak-anaknya nak jadi atlet ya, Atlet. ya pickleball ini bisa ngubungin Pak Kadis, bisa ngubungin Daeng ya, Sersan Daeng ya, karena kebetulan Sersan Daeng adalah ketua umum pickleball Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Pak Amri, kan kebetulan ini cabur baru ya, tapi paling tidak kita sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kita pasti akan mengadakan event semacam diklat ya. Nah, bagaimana Pak Amri menyikapi terkait daripada kegiatan pickleball ini, cabur ini bisa menggema di Kota Palembang, terutama di SD dan SMP di Kota Palembang? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Memang olahraga ini kami harapkan mampu dijangkau juga oleh pelajar-pelajar khususnya di SD dan SMP di Kota Palembang. Dengan adanya kejuaraan, kompetisi dan lain sebagainya, itu akan menambah semangat untuk pelajar-pelajar lebih giat lagi berlatih dan bertanding di Kota Palembang itu. Namun kami juga memperhatikan, pertama dari aspek pelatihnya, dari aspek lapangannya, sarana prasarana dan lain sebagainya. Kami memperhatikan, disinilah kami Dinas Pendidikan akan membuat suatu kegiatan sehingga mensupport pelajar-pelajar yang ada di Kota Palembang ini untuk lebih giat dan menyukai olahraga pickleball ini, dan kami harapkan akan menumbuhkan atlet-atlet baru di Kota Palembang dan juga akan menjadi prestasi yang terbaru bagi mereka. Baik. Itu saja. Baik, jadi Mang CBCE sebenarnya biarpun baru, tapi Kepala Dinas Kota Palembang ya, Kepala Dinas Pendidikan ini sudah punya agenda ya Pak ya, Ya. yang nantinya akan diikuti sosialisasi itu mulai dari guru SMP ya, SMP. guru-guru olahraga yang mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan di sekolahnya masing-masing. Dan perlu diingat memang cabur ini cabur yang sangat menyenangkan, cabur yang ringan ya kan, yang semua kalangan bisa terjun langsung untuk bisa memainkan olahraga ini. Dan paling tidak ada event-event ini sudah punya jenjang ya. Ya. Jadi untuk di Kota Palembang sendiri nanti ini sudah agenda nih, saya tanya-tanya sama Pak Kadis, Kepala Dinas ini, mungkin kita di bulan Agustus mengadakan event ya. Ya. Mungkin single event yang mungkin dilakukan pertandingan, kita nggak usah ke Jurda ya, paling tidak antar provinsi atau antar kota dulu ya, antar Kota Palembang. Paling tidak ini adalah bagian daripada bentuk pelatihan kita ya, untuk menyemarakkan biar masyarakat terutama anak-anak itu senang dulu ya dengan olahraga pickleball ini ya. Nah, mungkin ada masukan lagi dari Pak Kepala Dinas, bagaimana sih perkembangan nanti biar anak-anaknya itu, kata orang kan olahraga ini olahraga mahal ya kan, padahal olahraga ini bisa dibilang olahraga yang sebenarnya senang ya kan. Sebenarnya olahraga mahal itu relatif ya kan, mungkin bisa disampaikan Pak Amri. Baik, benar Deng, kita melihat suatu olahraga baru ini, terkadang tenis, pedal, dan ada ini pickleball ini, mungkin sebagian masyarakat masih menilai ini olahraga yang ekspensif, hanya orang-orang menengah ke atas yang menjangkauannya. Namun setelah kita pelajari, kita lihat, kita amati, ini olahraga semua kalangan bisa mulai dari raketnya, bolanya itu tidak terlalu mahal dan bisa dijangkau untuk semua kalangan. Semua kalangan ya. Nah, untuk itu kami juga akan
mensosialisasikan ini ke sekolah-sekolah. Ada lapangan di sekolah, bisa kita pakai netnya, raketnya, bolanya, sehingga olahraga ini olahraga murah. Dan bagi para pelajar yang sudah memiliki basic tenis meja, tenis lapangan, Sama bulu tangkis, badminton, bulu tangkis, itu bisa untuk beralih ke olahraga pickleball ini, sehingga menjadi cabang olahraga baru dan variasi untuk meningkatkan prestasi siswa di non-akademiknya. akademik ya. Non-akademik. Nah, Pak Kadis, kebetulan ini ada Pak Kadis langsung yang. Jadi apa sih yang didapatkan oleh siswa itu sendiri ketika dia memiliki basic prestasi di luar daripada akademik? Mungkin bisa disampaikan biar anak-anak Mancik juga tahu, ya kan, apa ini yang didapat kalau kita berprestasi di bidang olahraga. Mungkin bisa disampaikan. Baik, untuk anak-anakku, para pelajar SD dan SMP di Kota Palembang, memang olahraga itu selain membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, ada juga hal yang perlu kita perhatikan. Apalagi ketika mendapatkan prestasi, itu akan mempermudah kalian untuk melangkah ke jenjang lebih lanjut. Bagi anak SD itu mempermudah untuk memasuki sekolah SMP tujuannya. Bagi yang SMP itu akan mempermudah dia untuk memilih sekolah SMA maupun SMK yang menjadi tujuannya di kemudian hari. Itu akan mendapatkan penilaian khusus selain prestasi akademik, ada juga prestasi non-akademik. Sehingga gemarilah dan gelutilah olahraga sehingga mampu menjadi tambahan nilai bagi kalian untuk ke sekolah lebih lanjut. Iya, baik. Jadi Mancik Bice itu kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang ya. Nah, di KONI sendiri, di KONI Sumatera Selatan itu punya program yang namanya Sriwijaya Goal. Jadi Sriwijaya Goal ini atlet-atlet yang memang sudah berprestasi itu sudah mendapatkan reward ya, selain daripada biaya mereka untuk persiapan bertanding di PON, bertanding di event-event internasional maupun nasional, itu juga di guidance sampai sekarang nih, ya kan? Jadi dikasih biaya makan, dikasih biaya untuk transportasi, terus juga begitu banyak yang tahun ini itu bisa masuk ke TNI Polri. Artinya memang ketika kita menjadi atlet itu memang benar-benar perhatian daripada pemerintah itu masuk untuk bisa diperhatikan seperti itu. Nah, mungkin begitu banyak mungkin kita cerita olahraga, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Kadis, termasuk untuk guru-guru kita termasuk guru olahraga yang paling penting ya. Boleh bisa disampaikan biar Mancik Bice juga bisa tahu nih sampai sejauh mana ya kan olahraga kita di Kota Palembang. Baik, tadi sudah disampaikan Daeng sebelumnya, memang alhamdulillah kita saat ini perhatian pemerintah terhadap atlet-atlet ini sudah sangat lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya. Banyak juga atlet-atlet profesional itu bisa diangkat TNI, Polri maupun PNS dengan harapan ya memang atlet ini kadang berpikir mereka tidak seumur hidupnya menjadi atlet. Terkadang di hari tua mereka juga harus memikirkan bagaimana mereka mau hidup, makan dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah sekarang dengan adanya tambahan cabang olahraga baru itu bisa menjadi opsi bagi atlet-atlet untuk mengembangkan kemampuannya dengan harapan nanti ke depan ketika berprestasi itu akan dihargai oleh pemerintah dengan diangkat menjadi pegawai negeri. Selanjutnya untuk olahraga di Kota Palembang ini kami juga akan bekerja sama, akan merangkul baik dari KKG PJOK maupun MGMP PJOK untuk mensosialisasikan. Pertama kami juga akan mensosialisasikan guru-gurunya MGMP PJOK sehingga dari guru olahraga tersebut itu mereka sudah tahu dan menggemari juga. Yang mana pada saat mereka mengajar nanti di sekolah-sekolah mereka juga bisa menelurkan ilmu tersebut sehingga bisa disukai oleh para pelajar di Kota Palembang ini. Dengan harapan nanti setelah munculnya minat tersebut, bakat-bakat akan muncul dan prestasi juga insya Allah akan kita raih. Ya, jadi betul itu apa yang disampaikan oleh Pak Kadis. Jadi Mancik Bice juga perlu tahu bahwasanya nanti di tahun 2026 Kota Palembang itu menjadi tuan rumah kejuaraan Indonesia Open turnamen pickleball itu di Kota Palembang dan akan diikuti oleh 32 negara, itu single event dan
kami di sini Pak Kadis mudah-mudahan saja karena ini adalah atletnya itu dari umur usia 9 tahun sampai 50 tahun. Mudah-mudahan nanti salah satu daripada atlet Indonesia itu berasal dari Kota Palembang. Amin. Ya kan? Kita doakan saja dan kebetulan memang di tahun 2028 ya nanti di PON NTB dan NTT kita akan kirim juga mudah-mudahan atlet kita dari Palembang untuk mewakili Sumatera Selatan untuk bertanding di PON ya. Di PON NTB dan NTT karena kemarin di PON Aceh Medan itu baru eksebisi dan sekarang sudah masuk di PON di NTB dan NTT. Oke, Mang CBC, terima kasih banyak ini Pak Kadis, luar biasa ya, ini luar biasa. Waktunya tersita buat juga kami. Ya mudah-mudahan Mang CBC sedikit informasi yang kami sampaikan terkait dengan olahraga pickleball dan mudah-mudahan nanti ikutin saja ya, mudah-mudahan di Agustus nanti kita akan melakukan event ya. Event single event nanti yang diikuti oleh beberapa sekolah di Kota Palembang ya kan. Kita ketemu di Agustus ya, mudah-mudahan. Sampai ketemu lagi dan kita tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Luar biasa nih, keren ya.